Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Comment. Kali ini kita akan membahas satu peristiwa di mana ada sebuah negara berdaulat, tiba-tiba presidennya diculik oleh negara lain. Atas perintah presiden itu, akhirnya didatenginlah negara itu ke istananya dan diseret dari kamar tidurnya ketika dia lagi tidur sama istrinya. Mungkin ini awal tahun yang mengerikan terjadi di sebuah negara bernama Venezuela. Saya bersama Mas Pung Purwanto akan membahas soal ini, bagaimana sebuah negara berdaulat bisa dengan mudahnya menculik atau presidennya diculik oleh presiden sebuah negara. Mas Pung, ya. Ini awal tahun yang mengerikan sekaligus memilukan ya. Ya. Bagaimana negara berdaulat seperti Venezuela itu bisa tiba-tiba kehilangan presiden. Bisa tiba-tiba dalam satu malam tanpa perlawanan presidennya diculik oleh tentara negara lain. Diambil, diborgol, kemudian matanya ditutup, diarak dan dipermalukan di negara lain. Dan yang cukup aneh adalah ini penangkapannya satu paket. Ya. Suami dan istri. Suami istri satu paket. Dan ternyata Mas, istrinya ini bukan orang sembarangan loh. Ya. Jadi istrinya Maduro ini itu adalah mantan ketua Majelis Konstituen. Betul. Di tahun 2017-an lah ya, tokoh berpengaruh. Dia pernah jadi jaksa agung juga. Betul. Dan dia adalah ketua tim pembebasan Hugo Chavez waktu itu. Ya. Jadi istrinya itu malah lebih berperan penting dibanding Maduro sendiri. Makanya ini dua-duanya dianggap menghalangi tentara yang menculiknya, negara yang memerintahkan itu ya. Sehingga dengan alasan bahwa dia terlibat dalam kejahatan narkoba ya. Narkotika yang katanya sudah divonis di pengadilan. Nanti akan diajukan di pengadilan. Nah, ini mungkin sesuatu yang sangat membuat polemik dunia. Ternyata negara berdaulat itu hanya di atas kertas gitu. Artinya apa? Negara lain tidak menghormati kok pada prakteknya. Dan negara tetangga juga nggak berdaya juga. Nggak berdaya. PBB yang dianggap bisa melindungi ketertiban dunia juga nggak ada apa-apanya. Dan yang lebih mengerikan lagi, ternyata Kongres Amerika Serikat juga nggak tahu sama sekali juga. Nggak tahu apa-apa, padahal menurut konstitusi di sana menyatakan perang mengirimkan pasukan militer itu harus persetujuan Kongres, bukan executive order ya, bukan dari perintah presiden, tapi perintah dari Kongres, yang artinya gabungan dari DPR dan senator untuk memutuskan bahwa Amerika ini akan menyerang mana, itu harus keputusan itu. Mas, nanti kita bahas lebih jauh lagi, kira-kira selain alasan-alasan kenapa Amerika menyerang, mungkin ada alasan yang lain, dan kenapa kok sebuah negara bisa dengan gampangnya diambil alih seperti itu. Kita mau lihat dulu bagaimana proses penangkapan Maduro dan pengarakannya. Itu tadi sudah ditangkap, diborgol, matanya ditutup, kemudian diarak di kota apa sih ini? New York. Di New York. Sebelum dibawa ke Brooklyn. Ini gimana Mas ya? Waduh, ini benar-benar tidak hanya masyarakat Amerika yang melihat itu, tapi seluruh dunia sengaja dipertontonkan sepertinya ya. Bahwa ini loh, kalau kamu tidak menuruti gue, kira-kira begitu ya, saya habisi gitu ya? Seperti itu. Kira-kira begitu pesannya. Nah, ini pesan kepada seluruh kepala negara yang memiliki negaranya yang kebetulan memiliki kekayaan nih. Nah, ini penting nih kata kuncinya. Dari berbagai skenario yang muncul, kita fokus kepada sebenarnya apa yang dimiliki Venezuela. Mas, sebelum masuk ke situ. Trump kan bilang Venezuela itu diserang karena satu migrasi. Betul. Jadi banyak orang-orang Venezuela, tahanan maupun orang-orang gila, yang dilepas sampai 7 juta orang ke Amerika.
Yang kedua narkoba. Ya. Yang ketiga narkoterorisme. Nah, dan tiga-tiga ini dibantah oleh pemerintah Venezuela dan mereka siap untuk berunding kalau memang itu benar. Ya. Tapi ada apa sebenarnya di balik itu semua? Itu kan urusan kecil ya. Urusan kecil. Tapi apa? Kenapa Amerika tiba-tiba ngotot untuk mengambil alih Venezuela? Oke. Yang perlu teman-teman ketahui adalah terutama teman-teman yang nonton The Comment, Venezuela adalah dijuluki raksasa tidur, the giant sleep, karena dia itu memiliki kekayaan alam mineral yang luar biasa. Belum banyak yang tahu dia memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Terbesar. Selama ini paling Saudi kalah ya? Kalah. Berarti Saudi nggak ada apa-apanya ya? Saudi nggak ada apa-apa. Saudi nomor 2. Nomor 1 Venezuela. Venezuela justru 300 miliar barrel. Itu berarti sekitar cadangan minyaknya. 20% cadangan minyak dunia ya? 20% cadangan minyak dunia ada di Venezuela. Bayangkan itu. Saudi nomor 2. Saudi nomor 2, kemudian disusul dengan Iran. Iran ini juga disebut-sebut di berbagai media akan diserang berikutnya. Iya. Karena jadi dia siap-siap nih. Ini karena dia memiliki cadangan minyak nomor 3 di dunia. Bahkan punya uranium juga katanya. Betul, punya uranium. Kemudian Irak. Udah tahu kan? Irak udah jatuh 2003. Alasannya apa waktu itu? Karena Presiden Saddam Hussein, orang yang sangat kuat itu dituduh mengembangkan senjata pemusnah massal oleh Menteri Luar Negeri waktu itu, dan ternyata tidak terbukti sampai hari ini. George Bush ya? Zamannya George Bush. Jadi begitu diperiksa nggak ada sama sekali. Itu cuma alasan. Tapi rezim udah jatuh, rakyat porak-poranda, dan sampai hari ini Irak tidak stabil kondisinya. Dan tidak sejahtera juga. Tidak sejahtera. Jadi waktu itu bahkan serangannya dilakukan saat Ramadan menjelang Idul Fitri bulan Maret tahun 2003. Seluruh dunia itu menentang itu karena mereka tahu bahwa serangan ini motifnya adalah untuk mencari minyaknya Irak. Makanya jadi ujung-ujungnya minyak sebenarnya. Ujung-ujungnya adalah minyak dan kekayaan. Dan yang perlu diketahui adalah selain minyak, Venezuela ini lengkap kekayaan mineralnya. Jadi bukan cuma minyak. Bukan cuma minyak, ada nikel. Bukan Indonesia dong. Makanya ada nikel. Indonesia bahaya nih. Ada nikel. Ada emas. Gas juga ada berarti. Gas alam. Emas, nikel, gas alam, kemudian ada tanah jarang yang sekarang lagi ini bahan untuk membuat teknologi militer yang sangat diperlukan, termasuk smartphone. Cocok sama Amerika ya? Cocok sama Amerika.